Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 19 Agustus 2022. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, kita mulai dengan berita pertama. Demo DPRD Kota Ambon, sopir angkot, Karpan, dan Ahuru juga Kopertis mogok narik. Puluhan sopir angkot jalur Karpan, Ahuru, dan Kopertis menggelar aksi mogok narik. Salah satu sopir jalur Ahuru, Eki, mengatakan aksi mogok narik sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Dinas Perhubungan Ambon merubah jalur trayek. Ketiga angkot ini telah dialihkan dari yang awalnya melewati Jalan Tuluka Besi, kini dialihkan melewati jalan di Pantai Losari Ambon. Pantauan tribunambon.com di lokasi puluhan sopir angkot ini mendatangi DPRD Kota Ambon sekitar pukul 9 pagi hari. Puluhan unit mobil angkot pun terparkir hingga memakan badan jalan di sepanjang jalanan Rijali Kota Ambon. Hal itu berakibat pada arus lalu lintas di kawasan tersebut yang mengalami kemacetan mulai dari depan Hotel New Mulia Ambon hingga tikungan KFC Kaki Ali. Tampak dari kemacetan ini, polisi lalu lintas akhirnya turun tangan untuk mengatur arus lalu lintas di Jalan Rijali Ambon. Atau tolak untuk perampingan jalur itu dilaksanakan. Iya. Kenapa belum ketemu belum ada ya? Ya, Kenapa belum ketemu Dewan? Mataram sudah lapor ke dalam katanya untuk komisi yang tangani mobil ini, untuk angkut ini katanya ada lagi kegiatan di Pemkot. Oh, nama siapa? Kita nama Eki, Pak. Wah, itu kita nama Cimeo. Kita apa? Ya, Kita apa? kita Bembuai. Berapa? Berapa? Ya, Berapa? supir Oto Auru. Oh, hadir salah situasi ini semua dalam upacara dalam Tapi karena kita juga disuruh juga Tribuners temui sopir angkot Robi Sapulete sebut peralihan jalur angkot untuk urai kemacetan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Robi Sapulete menyebut peralihan jalur angkot untuk mengurai kemacetan. Hal ini disampaikan Robi Sapulete guna menindaklanjuti aksi mogok narik dari para sopir angkot Karpan, Ahuru, dan Kopertis pada Jumat 19 Agustus 2022. Kata dia, sebelum kebijakan ini dibuat, Dinas Perhubungan dan Asosiasi Sopir Angkot Ambon atau ASKA sudah duduk bersama membahas masalah ini. Kesimpulannya, kebijakan peralihan jalur angkot akan dimulai pada hari ini dengan uji coba selama 7 hari ke depan. Dan akan dilihat kembali perkembangannya seperti apa dan nantinya akan kembali dievaluasi. Diketahui aksi ini dilakukan sebagai protes dari sopir angkot terkait dengan perubahan jalur angkot, di mana yang awalnya jalur angkot Ahuru, Karpan, dan Kopertis melewati depan Gedung Citra di Jalan Tuluka Besi, kini telah dialihkan melewati Pantai Losari Ambon. Mereka menilai kebijakan itu tidak benar dan mempersulit mereka. Itu undang-undang kan polisi bertanggung jawab penegakan pelanggaran lalu lintas. Rekayasa jalur ini, jalan ini ada sedikit, menurut Bapak ada diskriminasi, kira-kira seperti itu ya. Setelah tadi kami laksanakan, saya ada di pagi. Dari jam 6 pagi sebelum jam 6 pagi saya sudah ada di terminal. Bahwa terminal ini sangat semrawut. Tahapan kemarin kita sudah melakukan penertiban terhadap terminal. Maka langkah berikut adalah penataan terminal berdasarkan jalur-jalur angkutan kota. Karena setelah penataan jalur angkutan kota di terminal, maka langkah ketiga yang harus dilakukan oleh perhubungan adalah perampingan jalur trayek. Perampingan trayek. Dari 63 trayek, kita akan merubahnya menjadi kurang lebih 42 trayek. Kami di dalam melakukan rekayasa dan penataan terminal ini, tentu sudah melakukan kajian-kajian, mempertimbangkan seluruh aspek. Kalau ada rekayasa seperti ini, tolong dikonfirmasi atau disosialisasikan dalam 2 tahun. Dan ini menurut saya ini kurang sosialisasi atau kurang pendekatan dengan para sumber angkut yang ada pada pagi hari ini. Mungkin saya tidak informasi. Selanjutnya, Tribuners, upacara Hari Ulang Tahun ke-77 Provinsi Maluku, Murad Ismail ingatkan pentingnya tali persaudaraan.
Gubernur Maluku Murad Ismail menjadi inspektur upacara di hari ulang tahun HUT ke-77 Provinsi Maluku di Lapangan Merdeka Kota Ambon Jumat 19 Agustus 2022. Upacara HUT ke-77 Provinsi Maluku berselang 2 hari dari kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2022. Murad Ismail saat upacara HUT Provinsi Maluku mengenakan baju kebesaran didominasi warna hitam dan merah. Dalam sambutannya, Murad Ismail mengingatkan pentingnya tali persaudaraan. Hal itu seiringnya dengan tema provinsi raja-raja ini, yakni Baku Gandeng Maluku Bisa. Selanjutnya, seluruh pihak di Maluku harus bahu-membangun, berkolaborasi membangun Maluku guna siap menghadapi krisis ke depannya. Diketahui HUT Provinsi Maluku juga turut dihadiri bupati hingga wali kota di 11 kabupaten dan kota di Maluku. Para tamu hadir mengenakan pakaian adat di Maluku. Upacara juga diiringi musik khas Maluku, yakni trompet, hadrat, dan juga tifa toto buang. Sementara itu, puncak HUT Provinsi Maluku akan dilaksanakan pada Sabtu 20 Agustus 2022 besok, dengan dimulai dengan pemecahan rekor muri dan festival budaya dan fashion show 11 kabupaten kota di Maluku. Tuhan yang Maha Pemaaf. Maafkan. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Tribunas kolaborasi musik Tifa Toto Buang dan Hadrat iringi kedatangan tamu upacara HUT ke-77 Provinsi Maluku. Alunan musik Tifa Toto Buang dan juga Hadrat sambut kedatangan tamu saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Provinsi Maluku, Jumat 19 Agustus 2022. Penggabungan instrumen Tifa Toto Buang dan Hadrat di HUT ke-77 Provinsi Maluku ini dari Sanggar Amanisa Taman Budaya dan Sanggar Bayangsari Waihaong. Pantauan tribunambon.com di lapangan Merdeka Ambon sekitar pukul 8 pagi hari, para pemain memainkan sejumlah lagu daerah Maluku seiring dengan kedatangan para tamu. Mereka terdiri dari 4 pemain Tifa, 1 pemain Toto Buang, dan 4 pemain Hadrat. Salah seorang pemain, Ricky Tuhusula, mengatakan penggabungan Tifa Toto Buang dan Hadrat merupakan hal biasa dalam acara di Maluku. Dengan pengalaman para pemain, mereka langsung tampil tanpa latihan. Diketahui Tifa Toto Buang merupakan 2 alat musik tradisional di Maluku. Tifa dimainkan dengan tangan dan juga tongkat pemukul dari gaba-gaba yang terbuat dari pelepah daun sagu. Toto Buang mirip dengan gamelan Jawa yang memiliki melodis nada-nada serupa gamelan. Sementara Hadrat merupakan tradisi unik dari warga Muslim Maluku. Biasanya mereka mengelilingi kampung sembari memainkan musik Hadrat. Baca berita tribunambon.com, Kemensos langsung beri rumah untuk korban ruda paksa di Ambon. Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan bantuan 3 unit rumah subsidi untuk korban ruda paksa di Ambon. Korban ruda paksa di Ambon yakni 5 anak dan 2 anak yang pelakunya adalah ayah dan kakek kandung mereka sendiri. Mereka mendapat bantuan rumah di perumahan Bukit Hijau Rimesi, Kota Ambon, Maluku. Demikian disampaikan Kepala Sentra Wasana Bahagia Ternate, Udan Suheli, kepada wartawan Jumat 19 Agustus 2022. Dijelaskannya rumah yang diberikan adalah
tipe 36 yang di dalamnya tersedia 2 kamar tidur. 3 rumah itu bisa ditempati 11 orang. Total bantuan senilai 5,04 juta rupiah atau masing-masing rumah sebesar 168 juta rupiah. Tak hanya itu, Sehuli mengaku Kementerian Sosial juga mendatangkan kemoterapi, psikolog hingga pekerja sosial dari Direktorat Anak dan dari Wasana Bahagia Ternate untuk mengasesmen persoalan ini. 2 orang korban lainnya juga telah dibawa ke Ternate untuk direhabilitasi. Mereka pun dilatih keterampilan menjahit dan keterampilan lainnya. Diberitakan sebelumnya seorang kakek di Ambon tega ruda paksa 5 anak dan 2 cucunya sendiri. Perbuatan ini dilakukan pelaku berinisial RH alias BO 51 tahun di rumahnya di Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Media online Tribun tanggal 17 Juni tahun 2022 bahwa di Paso di Kota Ambon ini terjadi radu paksa yang diperkosa oleh bapaknya sebanyak 5 orang dan cucunya 2 orang. Jadi ada 7 orang yang diperkosa oleh kakeknya. Nah, setelah itu kami diperintahkan oleh Menteri Sosial untuk mengadakan asesmen untuk permasalahan tersebut. Jadi yang bapaknya kakek Robi itu sudah ditahan di kantor polisi. Nah, dari Menteri Sosial itu sudah diturunkan tim melalui Balai Wasana Bahagia di Ternate dengan Direktorat Anak dari Jakarta. Jadi sudah mendatangkan hipnoterapi, kemudian psikolog, kemudian pekerja sosial dari Direktorat Anak dengan pekerja sosial dari Balai Wasana Bahagia di Ternate. Seorang itu tidak kondusif lagi untuk kesehatan segala macamnya. Makanya Ibu Menteri memberikan bantuan 3 rumah itu untuk 3 orang korbannya ini. Jadi nanti kalau pertimbangannya 11 jiwa itu kalau sudah 3 rumah itu bisa kondusif Pak untuk kesehatan dan segala macamnya ya. Baik Tribunas, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 19 Agustus 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri dan kami keluarga besar Tribun Ambon mengucapkan selamat ulang tahun untuk Provinsi Maluku yang ke-77. Semakin sejahtera rakyatnya, semakin maju setiap negeri dan desanya, dan juga pemimpin yang adil dan bersih. Maluku bisa saling baku gandeng. Amato Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.